Listeners, kembali lagi bersama saya Kiki Novilia di Tribun Lampung Wiki. Nah, hari ini nih, Tribun Lampung Wiki bakalan ngobrol-ngobrol dengan salah satu band dari Lampung, yaitu Kavela Band. Halo, assalamualaikum kakak-kakak. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih kak, ini kita bisa kenalan dulu nggak sih, ini siapa, ini kakak siapa namanya? Oke, kami dari Kavela Band. Untuk di vokalis saya sendiri, Dening Pantri. Untuk Kalau saya Lutfi Desrianto, saya di keyboard. Oke. Saya Yofi Rustian di drum. Saya Kira Ramadan pada gitar. Di gitar. Oke, ini berempat aja nih kak ya? ya, kita berempat. Oke. Nah kakak bisa diceritain nggak sih kak, Kavela Band itu gimana sejarah terbentuknya? Nah, kalau untuk sejarah, kita serahin ke yang lebih paham aja. Oke. Siapa tuh? Yang lebih tua gitu. Yang kita tuakan Coyote. Oke. Gimana kak? Gimana pertanyaan tadi? Bisa diceritain nggak sih gimana sejarah terbentuknya dari Kavela Band? Kavela Band terbentuknya itu dari tahun 2018. Itu sebenarnya 2018 itu setelah jadi nama Kavela. Sebelumnya dari 2017 itu namanya Fortuna sebelumnya. Tapi karena banyak namanya masalah di band ya pasti cucuk cabut personil gitu. Oh gitu. Sampai akhirnya di Kavela ini ya memang penuh perjuangan sih sebetulnya. Sampai akhirnya dapat teman-teman yang satu motivasi dan satu tujuan. Ini untuk genrenya sendiri yang diangkat sama Kavela ini apa kak? Sebetulnya sih lebih ke alternatif sih. Jadi kita banyak genre kita ambil seperti pop, jazz juga ada campuran jazz. Jadi lebih ke alternatif. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan sampai sejauh ini nih kak, ini lagu-lagu yang udah diproduksi sama Kavela ini berapa jumlahnya? Nah, kalau untuk di lagu Kavela itu gitu udah punya satu album ya. Tapi yang untuk diproduksi kita ada 3 lagu. Yang pertama itu Tetaplah, yang sekarang udah rilis di YouTube-nya ya, di Juara Musik. Nah, ada beberapa platform musik ya, ada Joox, ada Spotify, Deezer ya. Terus iTunes ada juga. Spotify udah masuk belum itu kak? Spotify udah masuk. Udah masuk. Wah keren banget deh. Langit musik masuk juga. Jadi hampir semua platform musik lagu Tetaplahnya Kavela itu udah ada. Oke. Itu inspirasinya sendiri itu diambil dari mana kak? Kalau untuk lagu yang Tetaplah ini itu cerita dari personil sih sebenarnya. Apa? Curhat ini bukan? Iya, itu curhatan dari personil yang dibuatin lagu gitu. Itu ciptaannya di Coyote, Eki sama Lutfi. Ini curhatan dari mereka bertiga gitu. Oh, gitu. Tapi desainnya dari Koyopi, Iya. liriknya. Emang itu menceritakan tentang apa itu kak? Itu ceritanya tentang seseorang yang ditinggalin sama pasangannya, mulai ngerasa dia. Ditinggalin sama pasangannya. Padahal itu ngerasa kayak udah klop banget gitu. Kayak kalau kita pernah ngerasain itu pasti kerasa banget gitu. Tapi di saat kita ngerasa saat itu saat yang paling down buat kita, tapi ada satu orang datang orang baru yang itu ngebakin kita lagi. Sampai kayak lagu ini nih ngajarin kita gitu. Nah, lupa apa pelajarannya. Apa pelajaran? Ada yang lebih baik lagi. Sebenarnya ada hal kita tuh banyak mau sebenarnya. Tuhan itu kita itu banyak mau, tapi percaya deh Tuhan itu selalu ngasih apa yang kita butuhin. Gitu. Nah untuk nama fans dari Kavela ini sendiri apakah namanya? Apa kak? Udah ada belum? Kita sih sebenarnya nggak pernah bikin fans club khusus sih. Cuma beberapa ada yang sempat bikin bilang kita mau buat fans clubnya, fans base-nya, fans base Kavela gitu. Cuma kita belum pernah datang ke sana gitu untuk lihat sendiri gitu. Kalau kita sih khusus sendiri belum pernah sih kita buat. Belum ya kak ya? Ada kepikiran nggak untuk nanti kedepannya bakalan buat Pasti itu? dong. Kan itu kan fans itu yang support kita gitu loh. Yang bikin kita makin semangat untuk berkarya terus. Gitu. Oke. Nah kalau misalkan tadi itu kan secara online-nya gitu kak. Nah, kalau untuk offline-nya sendiri itu kita bisa dengerin lagu-lagu Kavela ini di mana kak? Kalau offline ya, paling kalau misalnya ada acara-acara gitu sih ya. Kalau misalnya seperti khususnya kayak misalnya acara rokok-rokok gitu, biasanya untuk sponsor-sponsor rokok, event-event sih gitu sih biasanya.
Tapi kalau kita sih sebenarnya lebih fokusnya sih ke produksi terus ke arah label. Produksi dan arah label. Oke. Dan ini Kak yang menarik tuh kan sekarang banyak banget tuh Kak band-band lokal yang serupa gitu. Kalau misalkan untuk ciri khas dari Cafela sendiri tuh ada nggak sih Kak yang membedain gitu? Ada. Apa tuh? Ciri khas Cafela itu adalah suara vokalisnya yang berkarakter banget. Oh. Jadi kalau bisa denger lagu tuh ya, denger lagu yang misalnya nggak ada gambar itu juga. Mau Oke. Denger lagu tuh kayaknya dari jauh pun juga udah ketahuan suara vokalisnya Cafela nih gitu. Suara karakter dari vokalis kita sih yang membedakan. Tapi kalau misalkan untuk kayak pesan lagunya sendiri atau temanya gitu, ada nggak? Kayaknya sama sih ya, standar sih. Cuman kalau dari unsur musiknya, Favela ini ada beda. Jadi dia ada unsur, jadi dia lebih alirannya tuh pop, tapi ada masuk genre rock juga, ada jazz juga gitu. Jadi semuanya ada gitu alternatif. Tapi tetap dalam lingkup pop. Itu yang bikin pembedanya Favela. Yang bikin menarik ya Kak ya. Iya. Nah sekarang nih Kak, pertanyaan terakhir ini untuk kedepannya harapan Cafela ini sendiri seperti apa Kak? Harapannya? Harapan. Ya pastinya supaya Cafela bisa lebih dikenal masyarakat. dikenal masyarakat, bisa diterima di industri musik Indonesia dan juga yang pasti apa tambahin? Tetap kompak, lah ya pastinya. tetap bareng-bareng, tetap munculin karya. Iya. Karya yang terpenting karya sih. Orang bisa banyak bicara, tapi kita bisa nunjukin banyak karya. Oke siap. Dan ini untuk Cafela sendiri tuh ada akun Instagram nggak sih Kak yang bisa Ada akun Instagram kita di Cafela Official. Terus udah untuk dia. Oke, di @Cafela Official. Oke, tuh Tribuners sekalian jangan lupa untuk di-follow ya Cafelanya. Oke, itu tadi kita bincang-bincang kita dengan Cafela Band, dan untuk Tribuners sekalian jangan lupa untuk ikutin terus video dari Tribun Lampung Wiki selanjutnya. Bye bye.